warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safwati atqiya'ik wa ala alihi wa ashabihi asyakirina ala na'ma'ik as-sabirina ala bala'ik. Para ulama, kaum mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam. Inilah dua nikmat yang paling utama. Selanjutnya nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, di mana kita alhamdulillah dengan petunjuk Allah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap hari Kamis pagi-pagi berkumpul di dalam raudhah min riyadil jannah. Tujuan kita semua, baik kaum mukminin maupun mukminat, ialah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjamin, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita, Allah akan mengampuni segala dosa kita, dan Allah akan melimpahkan keridhaannya kepada semua orang yang menghadiri majlis ta'lim. Inilah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut ulama, yang disebut arifin. Inilah 350 tahun Al-Habib Abdullah bin Alawi masih mendidik dan mengajarkan kepada kita. I'lamu ya ikhwani rahimakumullah. Ya Allah, saudara-saudara, kalau kita datang di majlis ini hanya untuk mendengarkan doa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sudah cukup bagi kita. Cukup bagi kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Ketahuilah olehmu wahai saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Nah, inilah keuntungan yang terbesar. Seorang aulia, seorang ulama 305 tahun yang lalu masih mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, dan pasti doa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka guru kita ini hari mengajak kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Cukup, enggak perlu kita banyak-banyak berpikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wahai manusia, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, pada dirimulah bertafakkur. Kalau mau tafakkur kepada Allah, mulailah dari situ. Tetesan air mani, tetesan air mani yang dilimpahkan oleh orang tua kita kepada ibu kita. Kalau sekiranya tetesan air mani itu dibuang di luar, na'udzubillah baunya, saudara-saudara. Tetapi coba, tetesan air mani itu dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, kita tercipta sebagai manusia yang alim, yang jahil, wanita, yang cakap, yang jelek, yang miskin, semua dari tetesan air mata itu. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar terutama kalau mau bertafakkur, tafakkur dalam diri kita. Ya Allah, seorang wanita begini cakap, begini montok, aku ini cantik. Seorang laki-laki, aku ini begitu gagah, diberikan hidung, diberikan mata, diberikan kaki, tangan, semua, diberikan akal dan lain-lain. Nah, inilah
Itu tafakkur yang paling besar. Kalau kita sudah bisa bertafakkur demikian, berarti iman kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu tafakkur, terutama pada dirinya, ciptaan dirinya itu, tidak mungkin dia akan bermaksiat. Tidak mungkin dia akan lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menganjurkan kepada kita, tafakkaru fi ala'illah wa la tatafakkaru fillah. Ini berbahaya. Kita dianjurkan selalu untuk tafakkur kepada keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciptaan Allah ini, nah kita ini sebagai manusia, coba bagaimana kalau kita dijadikan binatang 4 kaki, kita dijadikan walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan bani Adam ini dari segala segi, bentuknya, akalnya, dan lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tafakkuru. Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi ala'illah. Di antara ciptaan Allah, di antara keajaiban Allah Subhanahu wa taala ialah diri kita. Dan tafakkur, coba, pohonan, manusianya, langit, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaga, ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Ya Allah, kita masang seng aja ada bocornya. Rumah beton ada bocornya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, allazi, Tuhanlah yang menciptakan bumi, langit berlapis 7 tibaga, tersusun satu di atas yang lain. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, sama sekali tidak ada jeleknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit tidak pakai tiang kok, tidak pakai ini, tidak di beton dan lain-lain. Bocornya pun tidak ada lah, coba. Pandangannya bukan main. Nah inilah, kalau kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, supaya kita selalu bertafakkur. Nah dengan tafakkur itu, insya Allah iman kita akan bertambah. Tetapi Allah, Rasulullah mengatakan, jangan sekali-kali kamu tafakkur kepada Allah. Langit, yang menciptakan langit itu adalah Allah. Yang menciptakan manusia ini adalah Allah. Nah, siapakah yang menciptakan Allah? Nah, inilah di sini. Kufur sudah. Kalau kita sudah mulai tafakkur siapa pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah. Maka tafakkur itu, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan sini, wa'lam anna salahad dunya wad dini mawqufun ala sihhatit tafakkur. Ketahuilah olehmu wahai mukmin dan mukminah, bahwa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat di mana adanya? Ialah sihhat tafakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fikratu mir'atul mu'min, al-fikratu mir'atul mu'min. Kita biasanya kalau pagi-pagi habis dandan suka ngaca, lihat muka kita cakep, pakaian kita cakep dan lain-lain. Pakai apa? Pakai cermin, pakai kaca. Maka Rasulullah mengatakan, at-tafakkur itu mir'atul mu'min. Bertafakkur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang beraneka warna ini adalah sebagai mir'atul mu'min. Tafakkur itu sebagai cerminnya orang mukmin. Dengan tafakkur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nah, iman kita akan bertambah, ibadah kita akan bertambah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Maka marilah saudara-saudara, supaya kita di samping melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hayo gunakanlah kesempatan yang baik, 1 jam
setengah jam duduk, apalagi di waktu malam, seraya berzikir, sembahyang, kita tafakkur kepada keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini semua? Ialah untuk memperkuat, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Juga saya minta doa kepada saudara-saudara, karena mungkin sudah beberapa kali bolos, tidak datang, bukan bolos sebetulnya, tetapi karena kesehatan saya kurang. Tetapi alhamdulillah, dengan begitu banyak yang membacakan Fatihah, saya dengar di majlis sana, di Surabaya, di Gresik, di Jakarta, di mana pengajian selalu membacakan Fatihah untuk kesehatannya Al-Habib Badr Al-Abbas. Alhamdulillah. Kita jangan doa itu minta kepada sesama manusia. Jangan kita pandang manusia hanya yang bersorban. Tidak. Belum tentu. Kepada semua orang kita minta. Rubba ash'aza aghbara law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ash'az. Ada kalanya Rasulullah mengatakan, seseorang yang tidak dihiraukan oleh manusia, rambutnya kusut, tampangnya jelek, pakaiannya jelek, tetapi manusia begitu karena hubungannya dekat dengan Allah, sehingga apapun yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta kepada hadirin sekalian, terutama kepada guru-guru kita dan terutama kepada guru saya ini Al-Hayy Abdullah bin Husain Syami, semoga saya ini selalu dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga insyaallah dapat melaksanakan niat baik saya kepada Allah, kepada sesama manusia. Nah, demikianlah saudara-saudara, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.